tidak berhias untuk suami. Malas bersolek. Bersoleknya ketika pengantin baru doang gitu. Malam pertama, ya kedua, ketiga, keempat, seterusnya udah biasa-biasa. Lupa lagi bersolek. Lalu kemudian bersoleknya kapan lagi? Kalau mau ke pasar, mau kondangan, mau keluar rumah, bersolek tuh. Tapi kalau untuk suaminya, apa yang ada aja lah Ustaz, dah cukup lah itu. Pakai daster juga udah cukup lah buat suami. Ngapain lah pakaian-pakaian yang bagus, toh juga di rumah. Udahnya pakai daster, dasternya bolong-bolong. Kemudian warnanya udah nggak tahu lagi tuh warna daster warna apa gitu. Itu daster yang udah entah 10 tahun yang lalu, entah berapa tahun yang lalu gitu. Alasannya kenapa masih dipakai kata suaminya? Karena nyaman gitu, nyaman. Ini pakaian yang ternyaman yang saya miliki dalam lemari. Masya Allah, alasan yang luar biasa. Padahal malas doang gitu. Malas sama sayang sama pakaiannya. Kalau untuk suami hitung-hitungan gitu. Tapi kalau untuk luar suami gitu, itu parfum yang terbaik digunakan, pakaian yang terindah dia pakai. Kemudian banyak hal lah yang tidak harusnya dia lakukan untuk suami, tapi itu tidak dia peruntukkan untuk suaminya. Ini adalah perkara yang sangat mengecewakan. Tidak hanya kecewa, dan ini bagian daripada dosa yang dimiliki oleh wanita tatkala dia tidak berhias untuk suaminya. Baik para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, perempuan yang terbaik itu, perempuan yang terbaik adalah ketika dilihat oleh suaminya membahagiakan suami. Kata Rasulullah, "Idza nazarta ilaiha sarratska." Jadi perempuan yang baik, perempuan yang solehah, kalau dalam hal ini kalau dia sudah bersuami berarti istri yang solehah adalah apabila dilihat oleh suaminya membahagiakan suami. Suami senang gitu ngelihatnya. Kalau suaminya senang, kalau ibu-ibu itu di rumah wajahnya berwarna-warni, itu wajahnya diwarna-warniin kayak kenapa gitu. Jangan pakai yang warna-warni, kalau di muka itu apa sih namanya? Make up. Bukan make up ya. Entah apalah namanya, saya nggak terlalu paham nih urusan perempuan. Tapi itulah artinya untuk berhias, bersolek. Ustadz itu harganya mahal, masa tiap hari dipakai gitu. Ya kalau suami yang beliin ngapa emang? Orang uang suami kok. Kecuali suami bilang, jangan beli-beli sering ya sayang ya, jangan beli sering-sering. Sesuaikan dengan kantong suami ya. Ya udah kalau begitu, semampunya lah kita. Yang penting kita tetap tampil indah, tampil cantik. Bagaimana supaya penampilan kita itu bisa membahagiakan suami kita gitu. Jangan sampai penampilan kita itu menjadikan suami kita pulang kerja dalam kondisi capek, ngelihat kita tambah capek. Ya Allah, suami udah capek pulang kerja, kemudian ketok pintu, ketemu istri, rambutnya carut marut, berantakan. Ada nasinya, ada bawangnya. Bukan ibu-ibu di sini, bukan ibu-ibu di sini. Saya kan cuma cerita ada ibu-ibu yang di sana. Masya Allah, masa ibu-ibu yang di sini masih kayak gitu? Itu keterlaluan banget gitu. Kalau ada ibu-ibu yang ngaji, yang udah ngaji di sini, lalu kemudian dia menyambut suaminya pulang kerja, rambutnya berantakan, rambutnya itu nggak rapi. Bukan rambutan, rambutnya itu nggak rapi. Ya Allah, udahlah. Kalau begitu saya udah nggak mau lagi lah ngajar gitu. Kalau selama ini ngaji tapi nggak ada prakteknya gitu. Harusnya ibu kalau udah ngaji di sini, dimanapun ngaji, itu menjadikan suami ibu semakin bahagia gitu. Ini nggak ada istri semakin ngaji, semakin sering ngaji, semakin dicurigai oleh suaminya.
ini ngaji apaan sih istri saya ya? Makin lama makin menjadi-jadi nih, petantang-petenteng di hadapan suaminya. Semakin berani sama suaminya. Apa yang dibahas di kajian itu? Akhirnya suami bukan malah tertarik untuk ikut kajian, malah semakin memusuhi kajian tersebut. Nah, tujuan daripada seorang wanita diizinkan oleh suaminya untuk ngaji itu supaya semakin bahagia suaminya. Jangan sampai suaminya pulang capek-capek dari kerja, ketek bau, asem. Kemudian suaminya cium pipinya bau bawang. Kemudian baru bangun tidur ada bau incesnya. Ya Allah, ini suami nggak kebayang ini mendapati kondisi istrinya seperti ini. Tapi kalau keluar rumah mandinya sampai setengah jam. Kemudian sabun yang digunakan itu harusnya yang mendapati semua fasilitas itu, maksudnya kecantikan ibu, kemudian apalah semuanya yang ibu miliki, itu fasilitas semua itu harusnya didapati oleh suami gitu. Jangan orang lain yang menikmatinya. Ini banyak nih perempuan-perempuan yang di luar sana malah kecantikannya itu dinikmati oleh orang lain. Nah, kecantikannya itu hilang kalau sudah di rumah. Udah nggak cantik lagi tuh istri kalau udah di rumah. Tapi kalau di luar, Masya Allah, dialah seakan-akan yang paling cantik dari sederetan perempuan gitu. Kan yang di luar, tadi kan sudah sebutkan di luar nih. Bukan ibu-ibu di sini. Iya, tadi saya udah tegaskan lagi nih. Ibu-ibu yang di luar, Masya Allah. Itu paling cantik kalau udah keluar gitu. Kalau di rumah, dialah yang paling jelek. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan ya, dan ini memang bukan sekedar ungkapan seorang ahli ilmu ya. Jadi ada satu pertanyaan, satu pernyataan juga yang pernah disampaikan kepada seorang ulama. Seorang ini mengadukan masalah istrinya. Bertanyalah kepada salah seorang alim ya, seorang ulama. Wahai Ustadz, bahasa kita gitu lah. Wahai Ustadz, dulu perasaan istri saya itu sebelum saya menikahinya, istri saya itu cantik sekali gitu. Makanya saya mau menikahi dia. Sebulan, 2 bulan masih cantik. Setahun, 2 tahun. Masuklah tahun yang ke-10, istri saya itu sudah tidak terlihat cantik lagi. Ada apa ya wahai Ustadz dengan saya ini atau dengan istri saya? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, istri Anda sebenarnya tetap dalam kondisi cantik. Walaupun semakin tua perempuan itu, dia bisa semakin lebih cantik lagi daripada dia masih mudanya. Apa yang menjadikan istri Anda tidak cantik di depan wajah Anda, di depan Anda? Karena Anda keluar matanya jelalatan. Ya, biasanya namanya suami kan kerja di luar. Nah, istrinya tuh nggak ada perubahan gitu. Yang tadinya hidungnya mancung, kalau dia udah tua emang hidungnya jadi pesek, enggak kan? Tetap mancung kan? Kalau dia menikahi istrinya tadi, ya misal kulitnya itu sawo matang ya? Emang bisa berubah jadi ubi gosong yang dipanggang, enggak kan? Hitam gitu, kayak bakar ikan yang gosong. Kan enggak, tetap akan seperti itu. Apa yang menjadikan istri itu jelek di mata suami? Ya karena suami itu matanya jelalatan di luar. Lihat yang bening-bening, yang cantik-cantik di luar, pulang ke rumah, lihat wajah istri. Ternyata wajah istri tidak lebih cantik daripada perempuan-perempuan yang dilihatnya tadi gitu. Makanya tugas kita lah sebagai seorang istri membantu suami agar suami bisa menundukkan pandangan di luar gitu. Jadi kesalahan ini tidak hanya difokuskan kepada seorang suami. Tuh kan, suami yang salah. Karena suami sendiri sih kalau keluar tuh nggak pernah nundukkan pandangan. Matanya jelalatan, kiri, kanan. Lihat paha orang gitu. Ya iyalah, sampai di rumah lihat lihat istri,
nggak secantik yang dilihat di luar gitu. Nah, makanya tugas seorang istri juga bantu suami bagaimana caranya suami bisa menundukkan pandangannya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sebagai istri berhias, bersolek di rumah, kemudian bersikap baik dengan dengan suami gitu. Jangan sampai kita kalah dengan perempuan-perempuan penggoda di luar sana gitu. Jangan sampai suami kita digoda sama perempuan-perempuan yang di luar gitu. Apa nama istilahnya? Pelakor apalah, nggak tahu lah namanya. Yang penting jangan sampai itu terjadi. Jadi dibantu. Ustadz, saya pengennya begitu. Ya kalau ibu-ibu pengennya begitu, maka jagalah kecantikan ibu-ibu sekalian dengan selalu berhias. Ustadz, saya umurnya udah 60 tahun. Ada yang 70 tahun, udah nenek-nenek. Masa masih berhias? Emang ada larangan nenek-nenek berhias gitu depan suaminya? Enggak. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Orang juga yang namanya kakek-kakek tetap juga ada hasratnya dengan perempuan, iya tidak? Nah, apalagi kakek-kakeknya keluar. Oh, luar dia entah kemana main. Ya kalau kemudian dia melihat perempuan, dia untuk melampiaskan syahwatnya tadi, ya harusnya kepada istri. Makanya sebagai istri tidak boleh ada istilah usia tua menjadikan dia tidak berhias, tidak. Itu bukan alasan. Setua apapun, ya kalau memang memungkinkan untuk berhias, tetap harus berhias.